Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlenia Putri Solihah dari kelas 2 PAIB Universitas Islam Negeri Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang ushul fiqh untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas ulangan akhir semester 2. Saya akan menjelaskan beberapa soal-soal yang sudah ada. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian ushul fiqh secara bahasa dan juga secara istilah. Ushul fiqh secara bahasa berarti pondasi atau dasar, sedangkan fikih berarti pemahaman. Ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari dalil fikih dan cara menyimpulkan hukum dalam ilmu fikih. Ilmu ini mempelajari dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami dan menetapkan hukum-hukum Islam. Ushul fiqh sendiri membantu dalam memahami bagaimana Al-Quran dan juga hadis digunakan sebagai sumber utama dalam merumuskan hukum-hukum Islam, serta mempertimbangkan aspek-aspek seperti qiyas dan juga ijma dalam menentukan hukum Islam yang relevan. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana sejarah perkembangan ushul fiqh. Pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat telah terjadi praktik berijtihad. Hanya saja pada waktu-waktu itu tidak disusun sebagai suatu ilmu yang kelak disebut dengan ilmu ushul fiqh. Karena pada waktu-waktu itu tidak dibutuhkan adanya ilmu ushul fiqh. Yang demikian itu Rasulullah SAW mengetahui cara-cara nas dalam menunjukkan hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian soal yang ketiga yaitu apa saja sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Berikut sumber-sumber Islam yang disepakati oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran mengandung pedoman moral, etika, hukum, dan juga ajaran agama Islam. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam dan dianggap sebagai otoritas yang paling tinggi.
Kemudian yang kedua ada sunnah atau hadis. Sunnah adalah ajaran dan tindakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam hadis-hadis. Hadis-hadis adalah narasi dan riwayat mengenai perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah adanya Al-Quran, dan ia memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Al-Quran harus dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kemudian yang keempat ada konsensus. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau komunitas Islam terkait dengan masalah hukum tertentu. Ijma digunakan untuk mengambil keputusan hukum ketika tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran ataupun sunnah yang relevan. Kemudian ada qiyas atau yang disebut juga dengan analogi. Qiyas adalah bentuk dalil hukum sistematis yang diambil dengan mengeluarkan suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian persoalan yang keempat yaitu jelaskan apa itu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah dalil hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit atau secara jelas dalam Al-Quran dan juga sunnah. Istilah maslahah sendiri itu berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan mursalah sendiri itu berarti terlepas ataupun bebas. Maslahah mursalah adalah prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dalam penggunaannya, maslahah mursalah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu maslahah al-mu'tabarah, maslahah al-mursalah, dan juga maslahah al-mu'tabarah. Maslahah mursalah digunakan oleh para ulama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang timbul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern. Dalam beberapa mazhab seperti mazhab Malikiyah dan Hambaliyah, maslahah mursalah ini dianggap sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, sedangkan dalam mazhab seperti Syafi'iyah bahwa maslahah mursalah harus didukung oleh dalil yang lain. Maslahah mursalah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti adanya kesaksian syarak dan tidak adanya kontradiksi dengan dalil-dalil yang lain. Kemudian dalam beberapa kasus maslahah mursalah ini digunakan untuk menetapkan hukum yang lebih humanis dan juga lebih modern, seperti halnya dalam kasus peminum khamr. Kemudian persoalan yang kelima yaitu
sebutkan dan juga jelaskan contoh dari kegunaan ushul fiqh ini dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ushul fiqh, walaupun sudah dijelaskan di persoalan yang pertama, tapi saya akan menjelaskan lagi di persoalan yang kelima. Ushul fiqh sendiri itu adalah ilmu hukum Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan juga sumber-sumber secara terperinci untuk menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Berikut ada beberapa contoh kegunaan dari mempelajari ilmu ushul fiqh. Yang pertama itu untuk mengetahui dasar mujtahid masa silam. Maksudnya apa? Mempelajari ushul fiqh ini membantu memahami dasar-dasar mujtahid masa silam dalam bentuk fiqh mereka, sehingga dapat diketahui bahwa kebenaran pendapat fiqh yang berkembang. Kemudian contoh kegunaan yang kedua yaitu untuk memahami ayat-ayat ahkam dan juga hadis ahkam. Maksudnya apa? Mempelajari ushul fiqh ini membantu memahami ayat-ayat ahkam dan juga hadis ahkam serta mampu mengistinbatkan suatu hukum yang berdasarkan kepada keduanya. Kemudian ada juga contoh kegunaan ilmu ushul fiqh yang ketiga, yaitu mampu melakukan perbandingan mazhab fiqh. Maksud dari mampu melakukan perbandingan mazhab fiqh itu apa sih? Jadi mempelajari ilmu ushul fiqh ini membantu mampu melakukan perbandingan mazhab fiqh dengan memahami kaidah-kaidah yang membantu dalam menggali hukum Islam. Kemudian kegunaan ilmu ushul fiqh yang keempat yaitu untuk memelihara agama Islam dari sebuah penyimpangan dan juga penyalahgunaan dalil-dalil syara. Maksudnya apa? Untuk mempelajari ushul fiqh ini membantu memelihara agama Islam dari penyimpangan dan juga penyalahgunaan dalil-dalil syara, sehingga terhindar dari kecerobohan yang menyesatkan seperti itu. Kemudian ada kegunaan yang kelima, yaitu mencegah bahaya dan juga mencegah dari kesulitan. Maksudnya apa dan bagaimana? Mempelajari ushul fiqh membantu mencegah bahaya dan kesulitan dengan memahami kaidah-kaidah yang mencerminkan rahmat Islam, seperti kaidah tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Kemudian kegunaan ilmu ushul fiqh yang keenam, yaitu menjadi individu yang lebih beriman. Mempelajari ushul fiqh sendiri membantu meningkatkan kualitas kita, yaitu kualitas iman, dan juga menghindari taklid serta menghindari dari perbuatan dosa, sehingga menjadi individu yang lebih beriman dan juga lebih beragama. Kemudian kegunaan ilmu ushul fiqh yang ketujuh yaitu menghindari kesalahan dalam mengambil suatu hukum. Kemudian kegunaan ilmu ushul fiqh yang ke-8 atau yang terakhir yang dapat saya sampaikan yaitu menjadi individu yang lebih utama. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan dan juga sampaikan dari materi-materi yang sudah diberikan dari Pak dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.